Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cadas TV News semuanya? Mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, dan orang-orang yang Anda cintai semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Cadas TV News semuanya, eh, beberapa hari ini Cadas TV News sempat kurang aktif membuat konten video yang nice, yang setema yang seperti biasanya karena terbentur aktivitas di real ya. Dan baru kali ini Cadas TV News bisa kembali aktif lagi membuat konten-konten di YouTube. Dan alhamdulillah berkat doa dari semuanya, berkat dari doa para subscriber Cadas TV News semuanya yang sudah setia di channel Cadas TV News semuanya, alhamdulillah akhirnya Cadas TV News bisa upgrade perangkat dan alhamdulillah harga perangkat semakin lebih baik lagi walaupun belum maksimal, tapi alhamdulillah ada peningkatan. Dan ini semua berkat dari doa Anda semuanya para subscriber Cadas TV News yang sudah setia di channel Cadas TV News ini. Sobat Cadas TV News semuanya, seperti biasa kita akan membahas tentang bencana alam dan salah satunya adalah masalah gempa bumi. Jadi kita akan bahas gempa bumi yang terjadi selama seminggu ke depan yang berada atau ada di laman resmi BMKG yang dirilis oleh BMKG. Jadi yang akan kita bahas adalah gempa bumi yang terjadi dalam seminggu ini yang skalanya di atas 5 skala Richter. Tapi sebelum kita membahas ke sana, bagi sobat Cadas TV News yang belum subscribe, silahkan sobat subscribe channel Cadas TV News ini agar ini semakin bermanfaat nantinya buat kita semua, dan itu salah satu juga sebagai dukungan agar channel ini lebih baik. Sobat Cadas TV News semuanya, mari kita mulai untuk membahas apa yang akan kita bahas, yaitu tentang gempa bumi yang terjadi selama seminggu ini yang skalanya di atas 5 skala Richter. Sobat Cadas TV News semuanya, kita mulai dari hari 7 hari yang lalu, yaitu gempa bumi dengan kekuatan 5,8 skala Richter mengguncang daerah barat laut Tujo Uno, Una, Sulawesi Tengah ya. Pada waktu itu pada tanggal 26 Agustus tahun 2021, gempa bumi dengan kekuatan 5,8 skala Richter mengguncang daerah Tujo Una, Sulawesi Tengah. Pusat gempa berada di 44 km barat laut Tujo Una, Sulawesi Tengah ya, dan di kedalaman 10 km. Sementara titik koordinat gempanya berada di 0,70 lintang selatan dan 121,51 bujur timur. Gempa terjadi waktu itu pada jam 9:14 waktu Indonesia bagian barat. Itulah gempa yang pertama 7 hari yang lalu dalam seminggu ini, 7 hari yang lalu ya. Gempanya berkekuatan 5,8 skala Richter. Ini lumayan dirasakan ya dengan 5 ini. Dan ini ada beberapa channel YouTube yang sudah besar dan bahkan situs-situs berita yang besar juga, dan bahkan ada di TV sebagian yang memberitakan adanya gempa bumi yang terjadi pada hari itu pada tanggal 26 Agustus tahun 2021 pada jam 9 waktu Indonesia bagian barat waktu itu. Sobat Cadas TV News semuanya, itulah gempa yang terjadi pada hari itu pada tanggal seminggu yang lalu ya. Sebuah gempa bumi yang terjadi
di atas 5 skala Richter. Kemudian gempa yang berikutnya yaitu pada tanggal 26, masih pada tanggal 26 waktu itu, 26 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 19:54 waktu Indonesia bagian barat. Gempa dengan kekuatan 5,0 skala Richter mengguncang daerah barat laut Jayapura, Papua. Jadi dari daerah Sulawesi ya, daerah Sulawesi naik bergeser ke daerah Papua. Waktu itu tanggal 26 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 19:54 waktu Indonesia bagian barat telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,0 skala Richter dengan pusat gempanya berada di 51 km barat laut Jayapura, Papua. Waktu itu dengan titik koordinat gempanya berada di 2,13 lintang selatan dan 140,59 bujur timur di kedalaman 10 km. Sobat Cadas TV News semuanya, beberapa gempa bumi yang terjadi di minggu-minggu ini cukup lumayan. Dalam seminggu ini ada yang durasinya dalam sehari itu ada 2 kali, tapi kebanyakan 1 kali 1 hari. Sobat Cadas TV News semuanya, kemudian gempa yang terjadi berikutnya yang terjadi berikutnya yaitu di daerah Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Gempa pada tanggal 27 Agustus tahun 2021 pada jam 17:22. Kemudian magnitudonya naik itu 6,1 skala Richter ya. Di kedalaman 10 km. Pusat gempanya berada di 271 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Daerah Sulawesi dengan titik koordinat gempanya berada di 6,4 lintang selatan dan 125,22 bujur timur. Gempa waktu itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2021 dengan kekuatan magnitudonya 6,1 skala Richter dan terjadi pada jam 17:22 waktu Indonesia bagian barat. Oke, saya bacakan dulu saja di sini. Kemudian pada tanggal 28 ini ada 2 kali gempa bumi. Yang pertama yaitu dengan skala kekuatan 5,0 skala Richter dan yang kedua 6,0 skala Richter. Yang pertama itu yang 5,0 skala Richter tersebut terjadi pada pada jam 17:41 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian yang keduanya susulannya pada jam 19:27 waktu Indonesia bagian barat. Tapi bukan di tempat yang sama, bahwa pada tanggal 28 Agustus kemarin itu yang 5,0 skala Richter itu terjadi di daerah barat daya Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada tanggal 28-nya tersebut yang pada jam 19-nya itu dengan kekuatan 6,0 skala Richter terjadi di barat daya Keroma, Papua. Jadi di NTT kembali lagi ke Papua. Terus yang berikutnya pada tanggal 29-nya. Pada tanggal 29 kemarin itu hanya terjadi 1 kali gempa bumi yang kekuatan magnitudonya di atas 5 skala Richter, yaitu pada tanggal 29 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian barat. Magnitudonya 5,0 skala Richter dengan pusat gempanya 62 km barat daya Kemona, Papua dengan kedalaman 10 km. Kemudian titik gempa buminya 3,43 lintang selatan dan 140,21 bujur timur. Itulah gempa bumi yang terjadi pada tanggal 29
Agustus tahun 2021. Kemudian pada tanggal 5 bulan September kemarin, beberapa hari yang lalu, pada tanggal 5 September tahun 2021 sekitar pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia bagian barat, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,0 skala Richter terjadi di daerah timur laut Buru Maluku dengan kedalamannya 23 km, sementara titik koordinatnya 2,59 lintang selatan dan 127,43 bujur timur. Sobat Cadas TV News semuanya, itulah gempa bumi yang terjadi dalam seminggu terakhir menurut data yang dirilis oleh BMKG. Ini ada beberapa teman yang sudah berkomentar. Ini terima kasih buat Kak Wardah Bawazir. Kita sapa para komentar di sini ya. Terima kasih buat Kak Wardah Bawazir. Ini katanya ini beneran atau main-main atau pikiran saja. Terima kasih atas komentarnya, Kak. Di sini apa yang saya bacakan, saya membaca langsung dari situs BMKG. Kalau perlu konfirmasi ke sana silahkan kunjungi bmkg.co.id. Di sana ada datanya, data yang terjadi yang dirilis oleh BMKG sekitar seminggu terakhir. Di sana ada data gempa bumi yang di atas 5 skala Richter. Itulah data-data gempa yang terjadi yang saya bacakan. Saya karena belum sempat menampilkan apa yang saya baca, saya di sini. Nanti kalau Kak Wardah apa yang saya sampaikan hanya main-main, ya silahkan cross check ke situs resminya BMKG. Silahkan, di sana ada data yang menjelaskan, yang merilis bahwa gempa-gempa yang terjadi selama seminggu ini yang di atas 5 skala Richter itu ada di sana, dan salah satu tempatnya adalah yang disebutkan oleh saya. Di sini katanya terus gempa bisa kirimin yang gurih. Gempa bisa enggak kirimin buat rejim yang jolim biar pada mampus masa. Ya kita kalau disangkut paut ketika bencana alam atau gempa bumi, banjir dan sebagainya melanda wilayah kita dan kita sangkut pautkan dengan pemerintahan yang berkuasa, kayaknya menurut saya pribadi, walaupun mungkin ada sekian persen dampak yang diakibatkan, kita husnudon saja, jangan suudon. Kita husnudon saja bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita secara pribadi lebih introspeksi, lebih sayang lagi sama alam. Itulah pikiran tenang. Mungkin Wardah bisa ada pesan-pesan moral buat kita semua terhadap apa yang terjadi, terhadap bencana yang terjadi di negara kita ini. Oke, siapa lagi nih? Ya, ada ya, terima kasih atas. Mungkin ada masukan-masukan dari sobat Cadas TV News semuanya. Mungkin mudah-mudahan untuk kemajuan Cadas TV News, mungkin ada masukan, saran dan semuanya terhadap
tampilan-tampilan baru dari Cadas TV News ya. Oke, saya perlu konfirmasi ini kayaknya, tapi di sini koneksinya agak telat kayaknya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada para subscriber Cadas TV News semuanya yang sudah setia di channel Cadas TV News ini. Mudah-mudahan kita kedepannya semakin akrab lagi, semakin aktif lagi di komentar, saling sapa, dan mari kita bermedsos dengan sopan, dengan santun, sehingga menunjukkan bahwa kita adalah para medsoser, atau menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang penuh kesopanan dan kesantunan ya. Dan saya juga berharap kepada sobat Cadas TV News semuanya yang baru bergabung di channel ini, baru datang di channel ini, bila dirasa channel ini bermanfaat, kalaupun belum tahu apa isi channel Cadas TV News, silahkan sobat lihat di channel Cadas TV News. Di sana apa saja berita yang di sana disajikan. Nanti kalau sobat dirasa channel ini bermanfaat, silahkan bantu sobat untuk subscribe, like, komentar, dan tentunya saran-saran yang membangun untuk channel Cadas TV News ini sangat diharapkan sekali. Dan kita akan membahas gempa yang terjadi terakhir ya, terupdate. Gempa yang terupdate yang diinikan oleh BMKG ya. Silahkan sobat lihat di situs resminya BMKG. Saya mengambil data dari sana. Nah, ini saya belum sempat menampilkan situs di sana. Kalaupun sobat bisa membuka 2 tab di komputernya, silahkan. Bahwa gempa bumi yang terjadi terakhir kemarin, yaitu tanggal 7 September tahun 2021 pada jam 12:13 waktu Indonesia bagian barat ya, itu magnitudenya 3,0 skala Richter di kedalaman 10 km. Pusat gempa berada di darat 16 km barat laut Ende. Dirasakan di skala 3 mmi di daerah NTT ya. Itulah sobat Cadas TV News semuanya, beberapa kabar yang disampaikan oleh BMKG. Dan Cadas TV News ini adalah merupakan sebuah penyambung lidah, kalau dibilang penyambung lidah kabar dari BMKG ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sekaligus juga sebagai uji coba perangkat Cadas TV News semuanya. Alhamdulillah sekarang Cadas TV News semua ini sudah punya perangkat, walaupun belum bisa maksimal. Alhamdulillah berkat doa dari semuanya dan juga para subscriber Cadas TV News semuanya. Mudah-mudahan semuanya betah di channel Cadas TV News ini. Lebih terpentingnya lagi, saran dan komentar sangat saya harapkan di komentar Cadas TV News di setiap videonya. Dan untuk yang terakhir kali, terima kasih kepada Anda yang sudah komentar. Tadi ada Wardah, terima kasih. Mungkin yang lainnya yang sempat nyusul berkomentar, terima kasih. Dan untuk yang terakhir kalinya, saya salam hangat selalu buat Anda dan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan wabil khusus buat para subscriber Cadas TV semuanya, saya sangat berharap sekali, saya sangat berterima kasih sekali, karena tanpa Anda semuanya
Cadas TV News tidak akan menjadi apa-apa. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih sekali buat Anda para subscriber Cadas TV News semuanya. Dan semoga Anda tetap betah di channel yang sederhana ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin bermanfaat. Untuk yang terakhir kalinya, salam hangat selalu buat Anda dan keluarga. Semoga Anda dan keluarga semuanya sehat selalu. Dan bagi sobat yang belum subscribe, tetap saya mengajak, silahkan Anda subscribe channel ini dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.